Bilangan pasal 20 ayat 8-13. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Oke, shalom saudaraku. Hari ini kita masuk dalam part terakhir pembahasan tentang Musa di Meribah. Di mana ayat 13 menyatakan, ini mirip-mirip dengan kisah Harun. Tetapi akibat perbuatan sekelompok orang atau seseorang yang salah di hadapan Tuhan, itu menjatuhkan kita, membuat kita salah di hadapan Tuhan lebih parah. Baik, kita baca dulu firman-Nya. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan yang menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Kita masuk ke ayat 8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberikannya air. Diberi airnya, saudaraku. Ayat yang pertama. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Ayat selanjutnya. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun itu supaya kami dan ternak kami mati di situ? Bangsa Israel protes gak ada air tapi menjadi sasarannya Musa dan Harun. Dan mengatakan kamu yang membawa kami seandainya. Padahal mereka mengikuti tiang awan tiang api. Bangsa Israel miss, Musa menjadi sasaran. Berapa banyak dari kita keberadaan miss yang bukan karena kesalahan kita. Keberadaan yang chaos bukan karena kesalahan kita. Akhirnya kita menjadi salah di hadapan Tuhan. Karena kita handle, respon terhadap masalah itu salah. Sehingga dari kesalahan yang kita buat itu menyatakan karakter kita salah. Mungkin kita tidak menyadarinya seperti Harun dan Musa yang kita sudah bicarakan 14 episode. Sesi 1, sesi 2, 7 dan 7 episode saudaraku. Musa menjadi sasaran kemarahan orang Israel terhadap Tuhan. Karena Tuhan yang bawa perjalanannya, bukan Musa, yaitu tiang awan tiang api. Fakta menyatakan keberadaan seseorang. Tapi pembicaraan seseorang akan menyatakan kesalahan yang tidak sesuai dengan fakta. Saudaraku harus sadari ini. Tetapi Tuhan akan berbicara pada fakta atau kronologis perkara di mana perkara itu menyatakan keberadaan kita. Tetapi cerita ini menuliskan Musa dan Harun mendapat hukuman dari Tuhan. Karena respon mereka salah. Ayat selanjutnya. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur,
tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Padahal mereka sudah berjalan sekian lama melihat kemuliaan Tuhan, tetapi ketika menghadapi masalah, mereka mencari kambing hitam, yaitu pemimpin yang ditunjuk Tuhan, diambil, diserang, ditusuk sama mereka dengan kata-kata yang sangat tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Peristiwanya sama dengan mereka katakan, tetapi penyebabnya bukan pemimpin mereka, yaitu Musa dan Harun. Memutarbalikan fakta, di dalamnya cerita seakan-akan benar, yang dimana dibumbui tidak benar, itulah iblis. Itulah bangsa Israel. Seperti setan berbicara di Taman Eden. Bukankah Allah berkata demikian, tetapi Hawa mengikutinya dengan menambahkan bukan perkataan Allah yang real sebenarnya. Bukan hanya kamu makan, tapi ditambah dengan raba. Improvisasi kata dengan namanya firman Allah, itu akan menjatuhkan kita dalam dosa. Improvisasi Musa dengan memukul batu karena emosi, membawa Musa dinyatakan bersalah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan tidak perlu ditambah atau dikurangkan. Firman Tuhan cukup untuk meneguhkan dirinya sendiri dengan apa yang dituliskan oleh firman itu. Firman Tuhan tidak membutuhkan campur tangan kita untuk menyatakan dirinya. Justru firman Tuhan yang akan menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ini penting saudaraku. Walaupun seluruh orang menyalahkan kita. Langkah pertama, Musa dan Harun benar. Ayat selanjutnya. Seringkali kita benar di awal tapi di akhir salah. Karena handle it atau kita handle masalah, respon kita salah. Tapi sesungguhnya Allah menyatakan di dalam diri kita ada sesuatu yang salah. Yang akhirnya kita mendapat hukuman seperti Musa dan Harun. Oleh karena kita selalu menyatakan itu, melakukan itu. Musa selalu berbantah kepada Tuhan. Harun itu orang yang cuman amin saja. Gak pernah berani ambil posisi merevisi atau mengkoreksi yang salah. Itu ceritanya. Sehingga Musa dan Harun mendapat hukuman, Allah punya alasan. Sehingga ayat yang selanjutnya mengatakan, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Langkah pertama selalu benar, mengikut Tuhan di awal selalu benar. Tapi ketika sudah menghadapi masalah, membuat kita tidak benar. Karena sikap kita tidak benar, hati kita tidak benar, pemikiran kita tidak benar. Karena kita mulai menambah-nambahkan dengan pengetahuan kita. Firman Allah tidak perlu ditambahkan dengan pengetahuan, tetapi tambahkanlah imanmu dengan pengetahuan. Yaitu segala peristiwa yang terjadi kita adopsi, itulah mapping pemetaan perbuatan Tuhan. Termasuk tentang Musa dan Harun. Ayat selanjutnya. Tuhan berfirman kepada Musa. Yang kita tahu, kita pelajari akhirnya Musa tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Musa mengambil alih posisi Tuhan, menjadikan dia Tuhan, yaitu dia menghakimi bangsa Israel, lalu melakukan tidak selaras dengan perintah Tuhan, disuruh ngomong dia pukul batu 2 kali. Musa terlibat euforia karena kedekatan dia dengan Tuhan. Dia memandang enteng Tuhan. Jangan pandang enteng didikan Tuhan. Ayat selanjutnya. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi mereka minum umat itu serta ternaknya. Peristiwanya itu benar-benar keluar airnya. Karena Allah berfirman, keluar air dari batu itu memberi minum mereka dan ternaknya. Dan memang terjadi. Tetapi perjalanan untuk melakukan perintah terjadi miss oleh Musa. Harun tersangkut karena Harun tidak mengingatkan ketika mendengar perintah itu. Harun tidak mengingatkan, Musa kamu salah melakukan, bukan pukul loh. Harun diam aja ketika Musa dengan euforia dia karena kedekatan dengan Allah. Dia menjustifikasi, dia merendahkan bangsa Israel.
orang-orang durhaka. Apakah tidak seringkali kita seperti itu? Kita merasa diberkati, kita merasa dipakai, kita lebih besar. Lalu kita memandang rendah yang lain. Sehingga akhirnya menimbulkan penilaian Tuhan bahwa kamu tidak percaya kepadaku dan kamu tidak menghormati kekudusanku di depan umatku. Apakah kita tidak harus dan pasti mengambil ukuran Tuhan ini? Bukan ukuran kita karena pengetahuan kita. Lalu kita menambah-nambahkannya seperti Hawa. Oh enggak bisa, sekarang aku enggak bisa memberi dengan cara itu. Aku sekarang enggak bisa melayani lagi dengan cara itu. Karena aku udah sibuk, karena aku sudah terlalu banyak memberi. Karena aku. Musa mengatakan akunya bukan Tuhan. Apakah aku harus mengeluarkan air? Walaupun Tuhan bilang air itu akan keluar. Kamu akan mengeluarkan air, tetapi oleh karena perintah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku kaya pada hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjinya terjadi bagiku. Kita dimenangkan oleh karena janji Tuhan. Tuhan cuma meneguhkan firman-Nya, bukan meneguhkan kebaikan kita, kemurahan kita. Sehingga kita boleh seenaknya dalam melakukan segala sesuatu. Padahal ada perintah Tuhan di dalamnya. Kita menghitung segala sesuatu sesuai perhitungan kita. Kita tidak melakukan lagi seperti janda miskin 2 peser 1 duit. Petrus menjadi munafik karena menghindarkan makan di antara orang Yahudi. Karena saudara Yakobus dan saudara yang lain datang dari Yerusalem. Karena ada adat istiadat di antara Yahudi. Karena yang makan murid-murid Paulus bukan orang Yahudi. Maka dikatakan oleh Paulus, apakah perilakumu sesuai dengan Injil? Itu penting saudaraku. Seringkali kita miss, kita kepleset. Dengan pengetahuan kita bangun seakan-akan serupa dengan Injil. Enggak boleh itu, enggak boleh ini, harus begini, harus begitu. Seakan-akan serupa dengan Injil. Tetapi bukan perintah Allah yang sesungguhnya. Yaitu Alkitab. Atau perintah yang kita dapatkan dari Tuhan yang selaras dengan Alkitab. Kita menambahkan dan mengurangkannya. Alkitab mencatat terkutuklah orang menambahkan atau mengurangkan 1 iota pun dari kitab Taurat ini. Seringkali kita memutarbalikkan dengan berdasarkan fakta yang kita bangun untuk kebenaran kita sendiri. Bagaimana Paulus mengatakan, aku tahu saudara-saudaraku itu melayani, mengasihi Allah. Yaitu orang-orang Yahudi. Tetapi mereka membangun kebenarannya sendiri. Sehingga mereka tidak mengenal kehendak Allah yang sesungguhnya. Akhirnya mereka menolak Yesus. Seringkali kita sendiri melakukan segala sesuatu akhirnya berdasarkan persepsi kita sendiri. Tidak back to basic lagi. Yang dikatakan meninggalkan kasih mula-mula. Karena kita punya alasan. Padahal kita semakin berlebih-lebih karena kita selalu berlebih-lebih. Bukannya ditambah-tambahkan tapi malah menambah-nambahkan dengan pemikiran sendiri. Diberkati bukan tambah lebih banyak berdoa. Ketika dipakai bukannya tambah menyediakan diri untuk dipakai lebih lagi. Tapi malah mengurung diri, menutup diri dan sebagainya. Malah punya panutan-panutan, ukuran-ukuran yang bukan dari Tuhan. Itu semua dari adat istiadat budaya yang dididikan oleh manusia. Bentuknya apapun. Banyak pelayanan akhirnya dibangun oleh karena hikmat manusia. Pada awalnya Roh Kudus yang bangun. Banyak pemakaian, pemberian atau apapun dilakukan seseorang akibat daripada pemikiran dia. Sehingga dia mulai atur pelayanan. Alkitab mengatakan hormati, tunduk terhadap pemimpinmu. Pemimpin yang tujuh ada Allah. Berikan haknya kaisar dan sebagainya. Kita mulai punya alasan. Di mana alasan itu bukan firman Allah. Sehingga ditulis kitab Galatia, munafik kamu Petrus.
kamu cari kambing hitam. Kamu tidak mau menanggung keyahudian kamu berikan kepada orang lain yang bukan Yahudi. Inilah pertumbuhan pelayanan yang akhirnya pohon itu miring, saudaraku. Tidak tumbuh dengan benar. Oleh karena pemikiran manusia. Itulah yang terjadi dalam kisah ini. Ayat selanjutnya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Awalnya persis melakukan kehendak Tuhan walaupun penuh pergumulan. Tapi akhirnya kita menyimpang dari jalan Tuhan karena punya pemikiran sendiri, punya ukuran sendiri, punya pertimbangan sendiri. Tidak ada tercatat di Alkitab yang boleh ditambahkan dan dikurangkan. Yang salah satu kita boleh angkat dan banyak kisah yang lain, Hawa menambahkan dengan raba sehingga dia tercungkir oleh godaan iblis. Lalu dia melihat buah itu menarik hati. Sehingga apa yang kita lakukan menarik hati kita, konsep pemikiran kita, tapi bukan perintah Allah yang sesungguhnya. Itu yang membuat Musa akhirnya mendapat hukuman, demikian juga Harun. Ayat selanjutnya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Apakah kami, bukan mengatakan apakah Tuhan, awalnya Musa disuruh 10 tulah, Tuhan berfirman begini, hai Fir'aun. Hari itu Musa tidak mengatakan Tuhan berfirman. Apakah kami? Musa salah mempersepsikan bahwa kamu akan mengeluarkan air. Jadi Tuhannya hilang. Pemikiran kita, pengertian sendiri yang jalan terus. Membuat kita akhirnya menjadi salah di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Ayat selanjutnya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Persis seperti amat Tuhan ini, tetapi Musa salah menjalankannya. Sehingga setiap orang itu mendapatkan haknya tidak bisa diganggu oleh karena kesalahan orang lain. Bangsa Israel mendapat haknya minum air. Tapi Musa mendapat salah. Karena tidak melakukan persis seperti Allah inginkan. Musa punya persepsi sendiri. Di mana kita yang lalu sudah belajar bagaimana Musa menganggap rendah Tuhan dan sebagainya. Tapi hari ini kita belajar persepsi sendiri. Dengan mengakumulasi firman. Dengan pemikiran sendiri. Menambahkan, mengurangi. Itu membuat kita dianggap salah di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi kisah Meribah. Ayat selanjutnya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan diberikan kepada mereka. Yang kuberikan kepada mereka. Saudara akan kehilangan kerajaan Allah. Saudara tidak akan mendapatkan hak saudara, tanah perjanjian. Kalau boleh saya bawa tanah perjanjian, mendapatkan Kristus. Mendapatkan Roh Kudus. Kedekatan dengan Tuhan itu hilang. Dan jabatan pelayanan saudara itu akan hilang. Itulah Musa. Setelah itu Musa dipanggil pulang sama Tuhan. Tidak boleh masuk tanah perjanjian. Dan jabatan imam Musa hilang. Karena Tuhan menetapkan bahwa kamu tidak akan membawa jemaah jika masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Amin saudaraku. Ayat yang terakhir. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bangsa Israel bertengkar dengan Musa. Ayat yang awal kita baca itu. Tetapi di ayat terakhir bagaimana Tuhan membela bangsa Israel. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan.
bukan dengan Musa. Kenyataannya dengan Tuhan, bukan dengan Musa. Dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Tuhan menunjukkan kekudusan dengan air itu keluar dari batu. Tapi Musa dan Harun ditolak sama Tuhan. Hati-hati ketika saudara ingin melakukan sesuatu buat Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan kepada orang menerima haknya, itu tetap dia akan terima haknya. Tapi ketika saudara melakukan memberi hak kepada seseorang, saudara akan ditolak oleh Tuhan. Mungkin jumlah yang saudara kurangin, mungkin perlakuan tidak hormat yang saudara berikan, apapun tidak sesuai dengan pribadi yang Allah ingin sampaikan, saudara sudah dianggap salah dan saudara ditolak. Ketika ditolak Tuhan, saudara akan kehilangan bagaimana sulitnya menjadi orang yang dipilih dan dipanggil untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Sehingga tidak ada kebanggaan melayani Tuhan. Tidak ada kemegahan memberi kepada pelayanan. Yang ada adalah rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Itu yang Paulus katakan. Bahwa Paulus mengatakan, aku takut dan gentar kepada Allah yang hidup. Salomo tulis, permulaan kehidupan adalah takut kepada Allah. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar saudaraku, bagaimana pribadi Tuhan harus kita hormati. Dengan sebisa-bisanya kita melakukan persis seperti yang Tuhan ingini. Enggak boleh ditambahkan, enggak boleh dikurangkan. Karena Tuhan memberikan haknya pada setiap orang. Apabila saudara tidak melakukan persis seperti yang Tuhan inginkan, saudara akan mendapat hukuman. Orang itu tetap mendapatkan haknya. Air tetap keluar dari batu. Tapi Musa dan Harun ditolak. Bagaimana karakter harus kita bangun mengikuti perintah Tuhan. Lalu melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Tidak boleh ada kebanggaan, tidak boleh ada euforia. Yang ada adalah memeriksa diri. Apakah saya presisi dengan yang Tuhan mau ketika kita diminta melakukan sesuatu buat Tuhan. Tidak boleh mengurangkan atau melebihkan. Amin saudaraku. Biar pelajaran tentang Musa kita akhiri hari ini di Meribah. Tapi banyak hal yang kita pelajari. Kita harus perhatikan. Jangan sampai ketika melakukan sesuatu buat Tuhan, kita sendiri ditolak. Saya akan tutup dengan firman yang Paulus tulis. Aku menguasai diriku. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Amin saudaraku. Biar firman Tuhan ini menjadi bahan renungan kita. Sehingga hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan menerima segala kekayaan surgawi. Yaitu kerajaan Allah. Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita mewarisi tanah perjanjian. Dan kita dipakai Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.